Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Baik. Pak. Pada pagi ini kita tetap melaksanakan aktivitas kita belajar walaupun secara virtual, ya, menggunakan aplikasi Zoom. Sudah lama kita tidak menggunakan aplikasi Zoom karena beberapa pertimbangan. Untuk itu hari ini kita coba untuk menggunakan aplikasi Zoom lagi. Ya, baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya kita diberi keberkahan untuk melaksanakan pembelajaran, supaya kita dapat sama-sama dapat mencermati apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan siapa yang bisa memimpin doa. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu di pagi ini. Berdoa mulai. Amin. Ya, baik, terima kasih Farasat telah memimpinkan doa untuk kita bersama. Kemudian di sini nanti kita akan absensi terlebih dahulu. Kita akan mengisi absensi. Monyet. Ya, baik. Pertama ada Meriam Putra, ada? Enggak, Pak. Ya. Ahmad Rehan, Hadir, Pak. Ahmad Rehan hadir ya. Aisyah Humaira hadir? Belum, Pak. Pak. Belum. Amanda? Belum. Amanda Pak. hadir? Amanda? Belum, Pak. Belum. Belum. Aprilius? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Aslam Hidayat? Belum, Pak. Belum. Atiska? Hadir, Pak. Aktifkan kameranya ya. Kemudian Azahra Safira Putri? Hadir, Pak. Hadir. Aktifkan kameranya. Kemudian Debbie hadir ya. Hadir, Pak. Diva Atika Suri? Hadir, Pak. Hadir. Dipa Cantika? Dipa Cinta? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Duina? Hadir, Pak. Hadir ya. Elva? Hadir, Pak. Hadir. Elva hadir. Fadila Mutia Hamdi? Belum, Pak. Belum. Kemudian Farasat hadir ya. Iya, Pak. Fili Latifah? Hadir, Pak. Hadir. Gita. Gepil Aprino? Belum lagi, Pak. Belum ya. Gita Fitri Fortuna? Hadir, Pak. Hadir. Tekan kamera. Hafifah? Hadir, Pak. Hadir. Hori? Hadir, Pak. Hadir. Irma Aziza hadir? Hadir, Pak.
Fit, senyum, Fit. Junitia Rahma. Junitia Rahma. Belum, Pak. Belum. Aisanul Haulia. Belum juga, Pak. Belum juga. Lutfia Putri Sadewa. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Muhammad Aziz hadir. Hadir Belum, Bapak. Hadir. Maaf, Zes, maaf. Airel Dermawan. Muhammad Airel. Belum, Pak. Belum ya. Muhammad Azri. Muhammad Azri. Belum juga, Pak. Belum. Muhammad Hasbi. Belum, Pak. Muhammad Ihsan. Hadir Pak. Hadir. Mutia Amanda hadir. Mutia Amanda. Hadir, Pak. Hadir ya. Nurul Fitri Aulia hadir. Hadir, Pak. Nurul Zahra Azizah Belum, Pak. belum. Raffi Akbar. Rahmi. Belum, Pak. Hadir, Pak. Sepira hadir. Sepira. Udah, Pak. Sania. Hadir, Pak. Ini aktifkan kameranya. Firza Maulana. Belum, Pak. Belum. Windy hadir. Hadir, Pak. Udah. Berarti Maaf. ada beberapa orang yang mungkin belum hadir. Nanti kalau sudah hadir silakan dilaporkan. Ya baik, Ananda semua. Pak, sebentar, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya. Ini mungkin Zoom saya agak bermasalah, soalnya di sini tampilannya hitam saja, Pak. Saya keluar sebentar dulu, Pak. Ya boleh. Ya, pada saat silakan. Ya, Pak. Ya baik, untuk kelas 11 IPS 2 di sini pada kesempatan ini materi kita mungkin cukup sedikit ya, membahas mengenai Sumpah Pemuda. Ini Sumpah Pemuda karena minggu kemarin kita juga sudah membahas kolonial. Ini apa? Siapa? Debbie. Ya. Debbie mau bertanya. Enggak, Pak. Kepencet. Ya baik. Untuk materi kita hari ini yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Adapun tujuan pembelajaran kita bagaimana peserta didik mampu memahami, menerapkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana juga peserta didik mampu memahami bagaimana makna dari Sumpah Pemuda tersebut. Ya, untuk mengenai ini untuk yang live chat nanti dulu ya, kita sama-sama kita membahas materi yang terlebih dahulu. Ya baik, buat tanyakan terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Nah, karena sebentar lagi kita akan adanya peringatan Sumpah Pemuda karena sudah bulan Oktober sekarang. Ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah sebuah pernyataan yang diucapkan oleh kaum pemuda pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya baik, para Farasat ya. Untuk Ananda yang lain, apakah ada yang tahu mengenai Sumpah Pemuda? Saya, Pak. Ya, Hori. Bukan kameranya, Hori. Ya, Pak. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan
janji satu tanah air dan bangsa dan satu bahasa. Situasi tersebut menjadikan sebuah tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, Pak. Ya, baik Uri. Nah, itu dia sampaikan dari Farasat sama Uri itu mengenai Sumpah Pemuda. Nanti kita juga membahas bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda tersebut dan bagaimana dampak dari Sumpah Pemuda itu. Nah, dampak pergerakan, dampak kemerdekaan Republik Indonesia setelah Sumpah Pemuda tersebut. Ya, untuk selanjutnya mari kita lihat di PowerPoint. Ini PowerPoint ya. Pak, boleh bertanya, Pak, buku yang belum mengambil itu gimana caranya tuh, Pak? Hari Kamis ya. Hari Kamis sampai jam berapa, Pak? Hari Kamis sampai jam 2, Bapak, hari Kamis. Oke, Pak. Bentar ya. Ini ada di mana untuk filenya? Don't you know I'm a savage? Hold on. PowerPoint. Gosh. Don't you know I'm a savage? Iya, di kamera. Bisa dilihat, Ananda? Apakah sudah bisa dilihat? Pak. Ya. Bisa, Pak. Ini Bisa, Pak. Sudah, Pak. ini mengenai Sumpah Pemuda. Iya, Pak. Nah, pertama yang kita ketahui itu lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, Pak, yang itu kecil kali tulisannya, Pak. kecil kali ya, kita perbesarkan. Lihat. Udah, Pak. Kalau di Zoom, enggak yang itu dong, Pak, yang nomor satunya tuh, Pak. Nomor Hari 1 nih. Pemuda. Nah, iya, Pak. Kelihatan? Tunggu loh, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, ini yang mengenai Sumpah Pemuda. Nah, mengenai lahirnya Sumpah Pemuda tadi sudah dijelaskan oleh teman kita tadi dari Hori maupun Farasat. Nah, bagaimana munculnya Sumpah Pemuda? Lahirnya Sumpah Pemuda tadi. Nah, Sumpah Pemuda tadi ini adalah suatu ikrar pemuda-pemudi tanah air yang mengatakan bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi ketika itu lahirnya Sumpah Pemuda, itu ketika Indonesia itu masih di tengah zaman-zaman penjajahan. Nah, jadi ketika itu jiwa pemuda itu meronta untuk
membantu kemerdekaan ataupun perjuangan Republik Indonesia dari Belanda. Itu masih Belanda, karena pada tahun 1928 tuh masih Belanda, belum Jepang lagi ya. Nanti kita akan masuk ke Jepang. Nah, kemudian Sumpah Pemuda itu yang dibilang oleh teman kita Farasa tadi, lahir dari Kongres Pemuda II. Nah, jadi Kongres Pemuda itu ada satu yang hasil dari Sumpah Pemuda itu berdasarkan ikrar dari Kongres Pemuda II. Nah, kemudian ini ada beberapa organisasi kepemudaan Indonesia yang menghadiri kongres tersebut. Ada yang Japa, ada Batak. Nah, ini banyak, Sumatera ada juga. Anda tahu apa yang maksud dengan Jong tadi? Ini kan ejaan lama. Jong Batak, Jong Celebes. Nah, itu yang menghadiri Kongres Pemuda II. Nah, kemudian Kongres Pemuda I. Nah, ini yang dibahas dari Kongres Pemuda I ini. Kelihatan? Pak, agak ini padang saya, Pak. kelihatan? Ada, Pak. Ada. Nah, ini yang dibahas dari Kongres Pemuda, dari Kongres Pemuda I. Nah, Kongres Pemuda I ini yang membahas tentang semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi ini. Jadi perlu diadakannya Kongres Pemuda II. Nah, ketika itu banyak tokoh-tokoh pemuda yang menghadiri dari beberapa wilayah tadi. Ada dari pemuda Batak, Sumatera, Jawa. Nah, itu yang menghadiri dari Kongres Pemuda I dan II. Kemudian diadakan Kongres Pemuda II ini yang digelar pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Jadi ini yang dimaksud dengan kenapa 28 Oktober lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini yang kita perlu ketahui. Nah, kongres ini mulai menyatukan pemikiran para pemuda dari berbagai tujuan bersama, yakni yang berjuang melawan penjajahan. Kongres yang berjalan selama 2 hari tersebut akhirnya melahirkan sebuah deklarasi yang dikenal sama saya ini. Nah, deklarasi itu namanya Sumpah Pemuda. Nah, ini isi dari Sumpah Pemuda nih. Nah, isi dari Sumpah Pemuda. Ini kan ini masih ejaan lama nih kan. Ada tulisannya seperti Putra. Nah, Putra apa tulisannya seperti, kan banyak ejaan-ejaan lama tuh Ya, Pak. seperti huruf, misalnya ejaan dari Presiden Soekarno kan, itu seperti ini juga kan, Soekarno. Nah, itu karena belum lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini yang menyebabkan kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu. Nah, kemudian yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra-putri menjunjung, ini menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi setelah adanya Sumpah Pemuda ini, banyak makna-makna yang lahir di sini. Ada berkenaan dengan
bagaimana semangat pemuda untuk melawan penjajah, dan bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional kita. Itu lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, termasuk nanti setelah lahirnya Sumpah Pemuda itu lagu Indonesia Raya itu juga dinyanyikan oleh W.R. Supratman tuh kan. Nah, itu ketika setelah dideklarasikan Kongres Pemuda II. Nah, jadi banyak dampak dari lahirnya Sumpah Pemuda ini. Karena itu kenapa ada Soekarno bilang kan, dikutip dari kata-kata Soekarno. Ada yang pernah dengar kata-kata itu? Berikan aku 1000 orang tua. Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Berarti dengan kekuatan pemuda itu cukup 10 saja itu bisa mengguncang dunia itu kan. Nah, nanti kita masuk mungkin minggu besok itu juga masuk ke zaman pendudukan Jepang. Bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaannya itu kan termasuk juga dari desakan para pemuda pada Soekarno. Pemuda itu mendesak, ada Soekarni mendesak lahirnya untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Itu kan desakan dari pemuda. Jadi itulah peran-peran pemuda dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, jadi pelajaran untuk kita sekarang, karena kenapa harus 10 pemuda jadi? Karena ini bentar lagi mau habis. Nah, untuk 10 pemuda tadi, bagaimana dikatakan 10 pemuda? Karena untuk semangat juang pemuda itu berbeda dengan semangat orang tua. Gitu. Nah, kemudian ini makna dari Sumpah Pemuda. Yang pertama tuh ketiga kalimat yang menjadi rumusan Kongres Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin yang menulis. Nah, kemudian disodorkan dari Sugondo untuk sedang berpidato di Kongres. Nah, kemudian makna itu Sumpah Pemuda tersebut dapat kita pahami bahwa bagi Indonesia Sumpah Pemuda merupakan suatu komitmen untuk bersatu melawan penjajahan atau memerangi kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan bidang pendidikan. Itu makanya semangat dari pemuda melontar jiwa-jiwa semangat dari pemuda untuk melakukan kongres ini, karena pada zaman penjajahan tersebut banyak penindasan yang terjadi. Kemudian makna juga yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ini bahwa peristiwa sejarah mengajarkan kita nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda ini juga membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi itunya perwujudan Bhinneka Tunggal Ika. Karena sudah disebutkan juga menjunjung tinggi rasa persatuan, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu banyaknya semuanya seluruh pemuda di Indonesia ini melakukan kongres untuk melakukan deklarasi Sumpah Pemuda tersebut. Itu nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah walau berbeda-beda tapi tak satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi itu mengenai dari Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda tersebut itu intinya banyak melahirkan berdampak pada nasionalisme, berdampak pada semangat untuk melawan penjajahan. Itu termasuk dari berbagai perkumpulan pemuda itu yang sudah kita bahas tadi. Ada Jeng Japa,
dan Sumatera tadi. Baik, di sini ya saya tanyakan, mati kamera Sania. Elva, Elva, apa yang coba Elva sebutkan dari nomor apa? Poin kedua dari Sumpah Pemuda itu apa? Poin kedua. Yang makna Sumpah Pemuda tuh, Pak? Ya, poin kedua apa? Poin kedua. Poin ketiga kan berbahasa menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi intinya itu kan untuk menjunjung tinggi bahasa kita, berarti seluruh kita Indonesia ini menggunakan bahasa nasional itu bahasa Indonesia. Misalkan ya, Pak, waktu kita dikit Yang lagi. kedua kan? Ya, yang kedua kan, Pak? Ya. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri. Maknanya apa? Yang bisa Elva maknai atau yang bisa Elva lihat dari poin kedua. Maknanya berarti putra-putri Indonesia keseluruhannya memiliki satu bangsa, tidak berbeda-beda. Itu, Pak. Itu, Pak. Ya, baik. Banyak yang matikan kamera. Ya, Sania, silakan Sania. Poin pertama apa tadi yang bisa Sania tangkap? Halo, Sania. Mana orangnya? Fili Latifah. Ya, silakan pilih nomor poin pertama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Maknanya apa tuh? Maknanya putra putri Indonesia tuh bertumpah darah yang satu Indonesia, Pak, gitu, Pak. Walaupun kayak berbeda-beda ini selalu Indonesia gitu. Ya, intinya kan pengaplikasiannya untuk dari Sumpah Pemuda itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Itu intinya Bhinneka Tunggal Ika. Itu dari berbagai kalangan pemuda, ada yang dari Jawa, dari Sumatera, di berbagai wilayah Sumatera. Nah, Farasat, coba Farasat jelaskan untuk bagaimana penerapan dari Sumpah Pemuda, bagaimana peran pemuda dalam mengamalkan Sumpah Pemuda tersebut. Apa yang harus kita lakukan pada saat sekarang? Sebagai pemuda di zaman sekarang, hal-hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu adalah kita itu harus bergotong royong untuk mengaplikasikan apa yang ada di dalam Sumpah Pemuda tersebut, seperti kita sama-sama berjuang untuk belajar agar kita bisa membela negara gitu, Pak. Ya, baik, Prasad. Ya, jadi itulah jadi intinya materi mengenai Sumpah Pemuda itu tidak banyak karena ada beberapa poin tadi yang kita bahas. Apakah Anda semua, ini kita cukup satu sesi aja untuk Zoom karena Bapak tidak menggunakan Zoom berbayar gitu kan. Jadi waktunya juga terbatas dan paket Anda juga terkuras Anda. Kita cukup sebagai pengantar aja menggunakan Zoom. Intinya ada interaksi kita. Kadang kalau lewat WA, kadang dia sambil tidur kan, dan sudah isi absen nanti tidur lagi kan. Jadi itu tidak efektif. Jadi untuk pakai Zoom ini, apa yang harus kita bahas nanti kan. Silakan kalau Ananda ingin menyampaikan di WA, misalkan Pak kita diskusi di grup, misalkan ada beberapa materi yang kami kurang jelas, nanti kita atur waktunya
misalnya kami kurang jelas di materi imperialisme dan kolonialisme. Nanti akan kita bahas. Ya baik, ada semua karena kan ini waktu kita sudah hampir habis. Ya, apakah ada pertanyaan? Saya Pak Lutfia mau nanya. Ya, silakan Lutfia. Ada. Ya, Lutfia silakan. Apa motif dasar utama hingga para pahlawan itu menciptakan Sumpah Pemuda, Pak? Nah, motif utama dari Sumpah Pemuda tersebut, nah ketika itu banyak lahirnya pergerakan-pergerakan di Indonesia. Ada ketika itu kan masih, ini kita garis bawahi, ini kan masih Belanda tadi. Itu berbeda dengan zaman penjajahan Jepang sama Belanda, itu sangat berbeda. Mungkin Belanda menjajah kita kan lebih banyak daripada Jepang. Nah, untuk Jepang sendiri itu ada 3,5 tahun kan. Nah, Belanda tuh beberapa itu cukup banyak kan. Nah, untuk itu banyak motif untuk melakukan Sumpah Pemuda itu, untuk melakukan ikrar Sumpah Pemuda tadi juga sudah saya jelaskan, itu dikarenakan